Saya yakin ya, semua orang yang punya agama itu tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk bahagia. Di mana? Yang pertama di dunia dulu. Kemudian setelah itu, kalau bahasa di Islam akhirat. Kan dua sih, dunia akhirat. Dan manusia ini sebetulnya makhluk abadi sebetulnya. Kita mati satu kali aja Bang, tapi hidup selama-lamanya. Nah, makanya kita harus pahami dunia ini nggak lama, sebentar saja. Dulu pernah kita dihidupkan Allah Ta'ala di alam ruh, pernah hidup di alam ruh. Itu Allah ciptakan sekaligus ruh itu bersamaan, tapi dilahirkan bergiliran. Setelah di alam ruh, kemudian Allah pindahkan kita ke alam rahim ibu kita 9 bulan 10 hari kurang lebih. Kemudian Allah pindahkan lagi ke alam dunia yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 60-70 tahun. Life is too short, sangat pendek banget. Jadi memang Allah Ta'ala ini pindahkan kita hidupkan kita secara berpindah-pindah. Itu harus kita pahami. Saya jelaskan tadi kan dari alam ruh, pindah ke alam rahim ibu, kemudian dipindahkan ke alam dunia. Setelah ini kita akan dipindahkan ke akhirat. Akhirat itu dimulai dengan alam barzah, alam kubur. Itu nggak tahu berapa lama, karena orang yang dikubur dari zaman Nabi Adam masih di alam itu sekarang. Kemudian final, akhir perjalanan hidup manusia ini nanti terhenti di dua sih, di Yaumil Mahsyar. Ada alam mizan ya, di tempat timbangan amal. Orang yang sukses dia akan berjaya selama-lamanya di dalam surga. Kemudian ada sekelompok orang yang gagal. Hidup di dunia nggak lama, 60-70 tahun, tapi sangat menentukan nasib kita di akhirat. Nah, jadi makanya untuk menjalankan hidup yang sebentar di dunia ini, Allah hantarkan kurang lebih 124.000 orang anbiya alaihi salatu wassalam. Nah, jadi orang-orang Islam mesti tahu tuh, Nabi itu bukan hanya 25, tapi 124.000 orang Nabi. Yang 313, nah yang namanya sering disebut, dan yang 25 nama yang ada di Al-Quran. 25 nama Nabi. Dan seluruh Nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu pesan yang sama, satu kalimah yang sama, yaitu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang berkuasa di dunia ini selain Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan di dunia ini selain Allah. Tidak ada yang bisa membahagiakan di dunia ini selain Allah. Itu maksud kalimat. Allah satu-satunya, the one and only, yang berkuasa di sini, here and hereafter. Yang berkuasa di dunia dan berkuasa di akhirat. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Jadi maksud kita hidup di dunia ini sebentar saja. Itu kata Allah dalam Al-Quran itu. Saya bacakan ayatnya ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja aku menciptakan kematian, kata Allah, dan kehidupan. Allah sebut kematian dan kehidupan sebagai ujian. Nah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi orang yang memahami maksud hidup di dunia ini, dia tahu dunia ini tempat ujian. Dan jawabannya telah diberikan dua saja, syukur sabar, syukur sabar. Nah, ada ujian yang disukai oleh nafsu kita, oleh diri kita, maka kita bersyukur. Ada ujian yang tidak disukai. Ada perintah Allah kepada orang kaya, maka orang kaya yang bersyukur dia akan bahagia, Allah muliakan dia. Kemudian ketika Allah berikan kemiskinan, kan kemiskinan itu bukan karena orang bodoh dan malas saja, tidak, memang takdir Allah. Seperti Allah telah takdirkan sebagian orang tinggi, sebagian orang pendek gitu. Dan tidak semua orang kaya di dunia, dan semua orang mau jadi raja di dunia. Itu ujian semuanya. Dan Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha adil, sehingga Allah tidak letakkan kebahagiaan di dalam semua perkara-perkara itu. Jadi kalau saja ada hubungannya kebahagiaan dengan harta, maka sifat maha adil Allah tercabut. Kalau nggak adil loh, kasihin orang miskin kan, kasihin orang di Afrika. Tapi ternyata di sana pun ada orang bahagia Bang. Orang yang kita kasihani, dia miskin, kelaparan, tapi ketika kita datangi mereka, ternyata dia bahagia. Dan ada orang yang kita bilang, oh rumahnya mewah ya, berapa puluh M nih rumah nih, mobilnya miliaran, tapi kita datang ternyata dia susah. Jadi kekuasaan Allah itu luar biasa, mutlak. Everything in the hand of Allah itu benar. Semua berada dalam genggaman Allah. Allah yang menaikkan raja-raja, Allah yang menurunkan raja-raja, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja, Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Itu hak pasti. Berapa banyak raja-raja yang terhina kan? Firaun itu raja, sampai mati dia jadi raja. Tapi siapa yang ngasih nama anaknya Firaun?
Ya, ibu lucu banget anaknya, Bu. Namanya siapa? Firaun. Nggak ada kan? Maksudnya dia raja tapi hina. Nah, jadi seorang hamba saya, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dia jangankan harta benda dirinya pun bukan punya dia, tapi Allah muliakan dia di dunia, telapak kakinya terdengar di surga. Jadi bang, Kak, Allah itu mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun mampu menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Itu maksud la ilaha illallah. Maka dalam satu hadis diskusi, sekiranya kalian, kata Allah, mendapatkan aku, niscaya kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Nah ini bang, maksud hidup kita di dunia itu untuk mengenal Allah.